Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Juni. Kemarin kita udah dapat beberapa data penting. Salah satunya adalah data CPI Amerika Serikat. Hasilnya gimana? Jadi kalau kita lihat dari data CPI year on year, sudah berhasil mengalami tren penurunan, teman-teman. CPI year on year-nya itu sebelumnya ada di kisaran 4,9% dan turun ke kisaran 4%. Artinya turun 0,9% atau hampir 1%. Ini berarti inflasi sudah drop secara signifikan. Sementara dari The Fed itu punya proyeksi untuk menurunkan inflasi sampai 2%. Target mereka seperti itu. Kalau kita lihat dari core-nya itu berada di 5,3%. Setelah sebelumnya berada di 5,5%, ya turun sekitar 0,2%. Jadi yang biasanya menjadi patokan sih sebenarnya adalah inflasi core-nya. Jadi kalau kita lihat dari datanya ya masih sesuai forecast. Tapi masih belum aman. News kemarin itu baru awal teman-teman dari proses yang akan diambil ataupun proses-proses yang akan dilihat oleh Jerome Powell untuk mengambilkan keputusan pada FOMC meeting dini hari nanti jam 001 ya, kira-kira jam jam 1 dini hari lah, atau besok ya. Jadi besok itu tanggal 15 itu akan ada FOMC meeting dini hari teman-teman. Jadi make sure kalau teman-teman ngikutin video-video kita, teman-teman harus hati-hati ketika ada news-news penting seperti ini. Nah, sekarang itu kita akan dapat data soal PPI. Ini datanya nanti jam 19.30 WIB, teman-teman. Ini akan menyebabkan market cukup volatile karena dari data CPI, data PPI ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk Jerome Powell, apakah mereka bakalan naikin suku bunga lagi ataupun justru menahan suku bunga di kisaran 5,25%. Jadi kurang lebih itu. Hari ini ada data penting yaitu PPI. Ya ini akan menjadi data yang sangat-sangat penting untuk kita simak, teman-teman. Nah, dari beberapa news, ada news apa aja nih? Kalau kita lihat kemarin ya, itu ada news cukup bagus, teman-teman. Dari Bank Sentral China memutuskan memangkas suku bunga 7 days reverse repo rate sebanyak 10 basis point menjadi 1,9% dan menyuntikkan 2 miliar yuan melalui pembelian obligasi jangka pendek pada Selasa tanggal 13 bulan Juni, teman-teman. Jadi ini adalah pemangkasan suku bunga pertama kali, artinya adalah China pivot, teman-teman. China udah pangkas suku bunganya karena merasa wah inflasi udah terkendali. Kemarin kita lihat datanya China justru stagflasi ya kan, ekonominya nggak bisa tumbuh, teman-teman. Jadi mereka menurunkan suku bunga dengan ekspektasi gairah daripada perekonomian bisa kembali muncul. Nah, isunya kan kita tahu kemarin kita, kalau teman-teman ngikutin video-video kita ya, kita udah lihat dari data on-chain perihal perpindahan daripada arus kas dari yang sebelumnya Bitcoin itu didominasi oleh Amerika Serikat, artinya banyak investor yang berinvestasi di Amerika Serikat soal Bitcoin, sekarang udah mulai pindah ke negara-negara timur seperti di Hong Kong atau China, kemudian juga ada adopsi-adopsi seperti di India juga, kemudian Dubai juga ramai, dan juga Uni Eropa yang udah lagi memprepare yang namanya regulasi kripto di sana. Jadi kalau kita melihat dari sentimennya, sepertinya sih dari Asia sendiri akan sedikit support dengan posisi perekonomian yang akan semakin pulih. Artinya adalah semakin pulihnya perekonomian, terutama di kawasan Asia, karena kita melihat daripada top leadernya yaitu China ya teman-teman. Ini bisa menjadi indikasi yang bagus untuk pasar di Asia akan lebih baik lagi. Mungkin nggak akan terlalu berdampak secara cepat terhadap market kripto, tapi lambat laun nanti kripto juga akan dapat imbasnya, teman-teman. Ini mungkin akan berdampak sama saham terlebih dahulu ya, karena dia butuh proses juga untuk inflow yang akan terjadi, dana 2 miliar yuan ini yang akan masuk ke market Asia. Itu nanti kita akan bahas ada news apa aja, event-event apa aja yang cukup penting. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari US inflation. Jadi ini adalah ekspektasi yang sangat-sangat masuk akal, ternyata realistis ya. Teman-teman, ekspektasinya hanya di 4,1%, turunnya ternyata bisa turun lebih dalam, yaitu di 4%. Which is ini sebenarnya adalah indikasi yang sudah sangat-sangat bagus. Kemarin kalau kita perhatikan dari pergerakan dari US dollar itu drop. Bentar. Nah ini ya, US dollar kemarin kena dump ketika dan data inflasinya menunjukkan
penurunan inflasi yang cukup signifikan. Jadi sekarang posisi dari indeks dolar sudah semakin lama semakin melemah, teman-teman. Ini ada kekhawatiran juga dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat ya, atau Treasury Secretary. Dia mengatakan bahwa kita expect kalau dolar ini bakalan slow decline. Artinya penurunan yang terjadi itu nggak turun down gitu, teman-teman. Mereka berharap kalau dolar akan turunnya secara perlahan. Jadi mereka udah tahu nih kalau dolar ini bakalan turun. Tapi mereka expect-nya turunnya itu nggak terlalu signifikan. Ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti contohnya memang inflasi yang udah berhasil diredam, kemudian juga ada beberapa negara yang akhirnya melepaskan ketergantungan mereka terhadap dolar, ya kan, ada yang bikin bridge dari Brazil, Rusia, India, China, dan juga ya negara-negara yang lain, South Africa, South Africa ya teman-teman, itu negara-negara yang udah mulai membelot daripada dolar. Tentunya ini akan mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar, artinya permintaan terhadap dolar juga cenderung melemah. Jadi itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah kode keras ya, dolar bakalan turun. Jadi ya itu saham, kripto, kemudian aset-aset lain yang counter terhadap dolar, mungkin juga gold, itu akan punya potensi buat long term. Ini aku melihat sudah mulai terjadi pemulihan-pemulihan ekonomi yang sedang terjadi, teman-teman. Ya semoga aja ini bisa disegerakan. Kemudian kita juga kemarin itu cukup hot sama yang namanya berita SEC Gary Gensler yang saat ini berada di ujung tanduk. Kenapa demikian? Karena beberapa perwakilan daripada Republikan, ini kita dapat beritanya di sini. Ini ya teman-teman, ya ada sekitar beberapa partisan, 29 Republican Committee member yang saat ini sudah membuat proposal perihal definisi daripada exchange. Jadi akan direview ulang nih definisi tentang security, exchange, dan lain sebagainya itu. Karena kan ini menggunakan definisi yang lama ya, di tahun 1940-an atau 1934. Pokoknya ini menggunakan definisi yang lama, dan ternyata definisi ini mungkin dianggap tidak relevan lagi sama kondisi sekarang. Sehingga kita tahu kemarin data dari beberapa data itu apa-apa dianggap sebagai security. Ya, koin ini dianggap sebagai security. Jadi nggak clear nih. Padahal sebenarnya zaman terus berubah. Mungkin penyesuaian terhadap definisi ini bisa menjadi sebuah indikasi kalau dunia juga harus beradaptasi sama kondisi dari zaman. Kayaknya sih ini mengarah kepada pelegalan kripto, tapi dengan regulasi yang ketat. Jadi ini udah mulai ada titik terang, teman-teman. Semoga aja ini akan terus diawasi, terus dijalankan, sehingga mungkin kalau Gary Gensler ya banyak orang yang berharap Gary Gensler dipecat ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin, kita sempat post juga di channel kemarin, di mana kita sempat post perihal Gary Gensler yang katanya itu akan dipecat, dan itu dapat respon yang cukup rame oleh teman-teman yang komen di channel YouTube kita. Jadi thank you banget yang udah komen. Saya udah baca semua komen-komennya, dan rata-rata memang setuju sih kalau market kripto itu bisa bullish dengan sangat baik bila mana dari Gary Gensler sendiri bisa dikeluarkan dulu sementara, teman-teman. Jadi ini merupakan proposal yang kita tunggu kelanjutannya. Semoga regulasi bisa cepat dibikin, undang-undangnya tetap clear, teman-teman, sehingga ya market bisa kembali bergairah lagi. Apalagi kita menjelang yang namanya pemilu 2024, biasanya market akan bullish ketika memang udah tahu siapa yang kepilih jadi presiden atau jadi apa. Biasanya gitu, teman-teman. Dan sebelum tahun-tahun itu biasanya bakalan market agak-agak ketahan gitu ya. Karena kan takut nih, siapa tahu ada pemimpin yang tiba-tiba nggak setuju sama kripto. Mereka nolak kripto. Nah itu kan orang-orang juga takut buat masukin semua dananya. Makanya biasanya market menjelang 2024 kemungkinan ini bakalan naik tapi agak slow down. Kayak nunggu-nunggu juga, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran yang kita tangkap untuk posisi sekarang. Ini dari Michael Saylor ya. Ini adalah founder daripada MicroStrategy, salah satu perusahaan intelijen. Teman-teman, dia mengatakan bahwa kalau regulatori itu sudah memberikan klarifikasi, terutama soal SEC kemarin ya teman-teman. Soal SEC kemarin, Bitcoin bisa bull run naik sampai 10 kali.
Tentu saja karena dia adalah salah satu investor yang cukup terkenal di dunia kripto. Ya, mereka masuk di kisaran 2017 kalau nggak salah, itu MicroStrategy, salah satu perusahaan yang berani-beraninya invest di kripto, kemudian sekarang baru diikuti oleh banyak perusahaan lain, teman-teman. Kemudian ini ada crypto yield ya, platform bernama Haru. Ini disuspend karena ada masalah transfer transfer, teman-teman. Ini salah satu yang berpotensi rug pull ya. Hati-hati buat teman-teman yang ada invest di Haru Invest, ini salah satu perusahaannya, dan sekarang mereka lagi mengalami kendala dalam hal withdrawal. Terus SEC and Binance melihat atau mencari-cari kompromi, teman-teman, mencari kompromi tentang aset Binance US yang di freeze oleh SEC. Jadi sekarang negosiasi sedang berlangsung di mana aset-aset beberapa wallet itu masih tertahan di Binance US ya, teman-teman, sehingga ini membuat dari pihak Binance ini udah mulai kayak gerah nih, wah gimana nih aset-aset nasabah kita, transaksi nggak bisa dilakukan, withdrawal nggak bisa dilakukan karena masih di freeze. Tentunya ini lagi coba diupayakan ya, semoga aja bisa tetap dapat titik terangnya, sehingga mungkin kasus-kasus yang terjadi kemarin freeze, kemudian ada banyak FUD juga, itu bisa kembali diredam. Jadi so far kalau kita lihat dari data-data yang ada, ini udah mulai mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif, apalagi inflasi juga mendukung, teman-teman. Data inflasinya cukup cukup bagus lah bisa dibilang. Nah, ini ada beberapa event di perdagangan hari ini tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu ada, kita lihat koin-koin yang mungkin menarik. Ini ada Hall dari Near Protocol, kemungkinan dapat sentimen positif. Kemudian juga ada Floki yang ada Twitter Space. Terus kalau kita dari berita yang lain mungkin The Grab ya, The Grab ada listing di Bitbank, siapa tahu ada ngepam hari ini. Kemudian apa lagi ya? Oh, nggak terlalu banyak sih, teman-teman. Ya, itu sih beberapa news mungkin yang teman-teman bisa untuk perhatikan untuk perdagangan hari ini. Mari kita lihat untuk pergerakan dari harganya seperti apa. Indeks dolar ya kemarin udah agak sedikit menurun. S&P 500-nya hijau ya, tentu saja merespon positif terhadap penurunan yang terjadi pada indeks dolar, tapi dari S&P 500 ini meninggalkan banyak gap. Jadi harus hati-hati sih sama yang namanya berita-berita dadakan, bisa jadi nanti bakalan ketutup lagi gapnya. Terus dari Bitcoin sendiri kemarin sempat spike naik sampai 26.100 setelah pembacaan data FOMC. Sorry, data dari data CPI ya, teman-teman, data inflasi sempat naik, tapi at the end dia kena banting dengan seller yang cukup tinggi juga. Jadi kemarin kita sudah sempat info juga buat teman-teman mungkin yang punya Telegram yang mau join di komunitas kami ya. Kita ada komunitas portal informasi, di sini aku sering update. Sebisa mungkin aku akan update dengan cepat tentang pemberitahuan-pemberitahuan terbaru daripada proyek-proyek kripto ataupun makroekonomi. Kemarin kita udah post soal inflasi yang turun, teman-teman, dan langsung direspon ngepam. Bila mana kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin masih cukup aman, teman-teman. Dia ketahan di kisaran level 25.000 yang kita ekspektasikan level ini akan menjadi level bottom daripada pergerakan dari Bitcoin, karena di sana ada level support, kemudian juga ada potensial di sana adalah wave C daripada corrective pattern yang terbentuk. Jadi kalau saya pribadi ekspektasinya ini adalah wave C dan kita confirm selesai membuat wave 2. Kalau ini confirm, maka arah Bitcoin berikutnya adalah mengalami tren kenaikan. Tentunya ini nggak naik sampai sekian ya, mungkin naiknya segini, teman-teman. Jadi at the end of the day ya, sementara view saya terhadap market ini masih cenderung bullish in the long run. Tapi dari jangka pendek kemungkinan ada koreksi-koreksi kecil. Saya ekspektasikan masih terbuka peluang untuk Bitcoin kembali terkoreksi ke 25.000 atau 24.900. Ya, itu adalah sepertinya level-level yang cukup ideal untuk Bitcoin. Jadi kayak ada spike turun dulu, kemudian dia balik naik lagi, rebound, dan ya market bisa dibilang mengalami penguatan. Cuman resiko daripada analisa yang saya bikin, teman-teman, adalah dari posisi MACD di time frame weekly, sementara dia udah bikin yang namanya dead cross. Di sini udah kelihatan clear dead cross di time frame weekly-nya, dan ini mengindikasikan bahwa Bitcoin berada dalam fase korektif di time frame yang cukup besar atau di time frame weekly-nya.
Jadi kemungkinan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa tidak berlaku atau bisa kalah ya sama tren majornya, yaitu tren korektif yang masih terbentuk di MACD-nya. Jadi ada kemungkinan juga Bitcoin mungkin nggak akan langsung bullish, tapi dia bisa aja sideways terlebih dahulu di kisaran harga 25.000. Nah, ini adalah sebuah anomali yang mungkin bisa terjadi. Pertama, kalau kita lihat dari data, ini udah mengarah ke hal yang positif, terutama data inflasi. Inflasi udah perlahan-lahan mulai tertekan. Ya, sekarang tinggal bagaimana ke depannya, apakah The Fed masih bisa tetap konsisten dalam hal suku bunganya ditahan, atau mungkin kalau bisa pivot itu bisa menjadi sebuah good news buat market juga, teman-teman. Yang kedua adalah posisi dari Gary Gensler yang isunya bakalan digantikan atau dicopot. Ini meningkatkan confident orang-orang, apalagi dari tadi 29 Republikan Komite ini akan membuat undang-undang yang baru, terutama perihal blockchain, karena kan undang-undang yang kemarin atau patokan yang mereka pakai itu adalah undang-undang yang lama di tahun 1940 sekian lah kira-kira. Jadi itu yang mereka jadikan patokan, dan sekarang ya tentunya ini bisa menjadi sentimen yang positif juga, teman-teman. Jadi gitu sih kalau view saya buat market. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar. Jadi intinya adalah market sekarang masih pada wait and see, nunggu data FOMC besok. Ya, itu sangat-sangat penting. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.